Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Di sekitar kita banyak ditemukan benda-benda berbentuk lingkaran. Kita dapat menghitung keliling dan luas-luas benda-benda berbentuk lingkaran tersebut. Untuk menyelesaikan soal cerita keliling dan luas lingkaran, diperlukan kemampuan memahami cerita dan menentukan penggunaan rumus yang tepat. Oke, kita langsung ke contoh soal. Sebuah roda memiliki jari-jari 14 cm. Roda tersebut menggelinding dengan panjang lintasan 792 cm. Berapa banyak putaran yang terjadi pada roda tersebut? Karena menggelinding, anak-anak, roda menggelinding berarti itu kita mencari keliling, menggelinding ya. Keliling yang kita cari, kelilingnya. Oke, kita lihat ini roda seperti ini anak-anak. Menggelinding berarti menggunakan ini sisi luarnya ya. Berarti kita mencari kelilingnya. Dia sudah melintasi 792 cm. Bagaimana kita menyelesaikannya? Oke, sudah dapat kata kuncinya yaitu mencari keliling. Penyelesaian. Diketahui jari-jarinya 14 cm. Panjang lintasannya 792 cm. Oke, rumus keliling 2 kali V kali R. 2 kali V kali jari-jari. Karena jari-jarinya 14 kelipatan 7, maka V-nya dipakai 22/7, sehingga keliling 2 kali 22/7 dikali 14. Ya, kita coret 14-nya, kita sederhanakan, kita bagi. 14 bagi 7 dapat 2. Lalu 2 dikali 22 dikali 2. 2 kali 22, 44 kali 2 sama dengan 88 cm. Berarti satu lintasan roda ini 88 cm. Ya, sekali putar tuh 88 cm. Berapa banyak dia berputar? Tinggal kita bagi. Banyak putaran pada roda berarti 792 cm lintasannya dibagi satu kali putaran. Jadi 752 dibagi 88 sama dengan 9 putaran. Jadi roda tersebut berputar sebanyak 9 putaran. Oke anak-anak, paham ya? Cukup mudah. Kita lanjut. Contoh soal berikutnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan keliling 132 meter. Berapa luas seluruh taman tersebut? Perhatikan anak-anak, di soal seperti ini hati-hati. Ini yang diketahui adalah keliling, bukan jari-jari, bukan diameter. Banyak kalian melakukan kesalahan di sini. Karena pertanyaannya berapa luas seluruh taman tersebut, kalian langsung masukkan ke rumus. Luas rumusnya V kali R kuadrat. Dikalilah 22/7 dikali 132 dikali 132. Hati-hati anak-anak. Di sini yang diketahui adalah keliling, sehingga kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu ya anak-anak. Setelah kita mencari jari-jarinya, baru kita bisa mencari luasnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui keliling 132 meter. Kita masukkan ke dalam rumus keliling. Keliling sama dengan 2 kali V kali R. Nah, kelilingnya kan 132 ya anak-anak, sama dengan 2 kali 22/7 dikali jari-jari 132. Nah ini dikali anak-anak nih, 2 kali 22 sama dengan 44. 2 kali 22 44/7 kali jari-jari. Lalu jari-jarinya keluar, kelilingnya masuk. Nah kelilingnya masuk sehingga terjadi pertukaran. Pembilang penyebutnya jadi terjadi pertukaran. Yang tadinya 44/7 jadi 7/44, atau yang tadinya dibagi 7 membagi jadi mengali, dan 44 mengali jadi membagi. Terjadi pertukaran pembilang dan penyebutnya. Nah kan tadinya 44/7
jadi 7/44. Paham anak-anak ya? Jadi dimasukkan rumus keliling. Ini 132, ini 2 kali 22 44 per 7 dikali jari-jari, lalu jari-jarinya keluar, keliling-kelilingnya masuk. Ini terjadi pertukaran pembilang dan penyebutnya. 44 per 7 jadi 7/44, atau yang tadinya bagi jadi perkalian, yang tadinya perkalian jadi pembagian. Dicoret 132 dibagi 44 yaitu 3 kali 7 21 cm, 21 meter ya. Oke, jari-jarinya sudah diketahui, baru kita mencari luas. Begitu anak-anak, jangan 132 kalian mau gampang aja langsung dimasukkan ke rumus luas. Dipahami soalnya ya, dipahami. Luas lingkaran V kali R kuadrat sama dengan 22/7 dikali R kuadrat. Karena apa anak-anak? 21 kelipatan 7, sehingga V-nya kita pakai 22/7. 22/7 dikali 21 kuadrat sama dengan 22/7 dikali 21 dikali 21. 21 kuadrat artinya bukan 21 kali 2, tapi 21-nya ada 2 kali. Jadi 21 kali 21. Kita coret 21 dibagi 7 sama dengan 3, lalu 22 kali 3, 66 kali 21 sama dengan 1386 meter persegi. Jadi luas taman seluruhnya adalah 1386 meter persegi. Oke, paham anak-anak ya? Seperti itu, kita asah otak kita terus. Wow. Contoh selanjutnya, Rian akan membuat sebuah kolam ikan hias. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter. Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Oke, ini udah jelas, diameter diketahui 5,6, berarti kita harus mencari jari-jarinya, baru kita mencari luasnya. Penyelesaiannya, diketahui diameter 5,6 meter. Jadi jari-jarinya, rumus jari-jari diameter dibagi 2. 5,6 dibagi 2, 2,8 ya. 58 bagi 2, 28, karena ada koma 1 jadi 2,8. Luas lingkaran V kali R kuadrat. Ya, karena kelipatan 7 ya 28 anak-anak. Walaupun 2,8, 28 tuh bisa dibagi 7. Jadi kita pakai 22/7. 22/7 dikali 2,8 kuadrat. 22/7 sama dengan 28 dikali 28. Kita coret, 28 bagi 7 kan 4 anak-anak ya. Kalau 2,8 berarti 0,4. Lalu luasnya 22 kali 0,4 itu 8,8 dikali 2,8, sehingga luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut adalah 24,64 meter persegi. Oke, paham ya? Kita lanjut. Soal berikutnya. Permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 35 cm. Berapa keliling dan luas permukaan meja tersebut? Berarti kita mencari keliling dan luasnya. Oke, kita langsung. Diketahui jari-jari 35 cm. Keliling lingkaran 2 kali V kali R kuadrat. Karena 35 kelipatan 7, maka V-nya kita pakai 22/7, sehingga kelilingnya menjadi 2 kali 22/7 kali 35. 35 dibagi 7, 5. Lalu 2 kali 22 dikali 5 sama dengan 220 cm. Tinggal kita cari luasnya. Luas lingkaran V kali R kuadrat. 22/7 dikali 35 kuadrat. 22/7 dikali 35 dikali 35. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 22 dikali 5 sama dengan 110 kali 35 sama dengan 3850 cm persegi. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 220 cm dan luas permukaan mejanya adalah 3850 cm persegi. Bisa ya anak-anak ya? Kita asah otak kita berlatih memahami soal cerita. Asik kan? Lanjut contoh berikutnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 20 meter. Nah, diameternya 20 meter. Di seluruh bagian taman tersebut akan ditanami rumput. Di dalamnya anak-anak ya ditanami rumput semua. Berarti ini berhubungan dengan luas.
Jika harga rumput yang akan ditanam Rp30.000 per meter persegi. Berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut? Langkah pertama, kita mencari luasnya. Penyelesaiannya, paham anak-anak? Perhatikan dengan baik, disimak ya. Diameternya diketahui 20 meter. Maka jari-jarinya diameter dibagi 2, yaitu 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter. Luas lingkaran V kali R kuadrat. Karena ini bukan kelipatan 7, kita pakai V-nya 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 pangkat 2, 10 kuadrat. Jadi luasnya 3,14 dikali 10 dikali 10. 3,14 dikali 100 sama dengan 314 meter persegi. Nah, luasnya sudah diketahui. Yang akan ditanam rumput tinggal kita kali harga per meter perseginya. Jadi total biayanya untuk rumput taman tersebut yaitu 314 dikali 30.000. Hasilnya adalah 9.420.000. Jadi total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput taman tersebut adalah Rp9.420.000. Paham ya? Gampang, bisa kan? Wow. Lanjut, soal berikutnya. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Nah, mengelilingi lapangan berarti dia mengitari, berarti mencari keliling. Diketahui panjang diameter lapangan tersebut adalah 14 meter. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak 2 putaran? Oke, berhubungan dengan keliling, penyelesaiannya diameternya 14 meter, berarti jari-jarinya diameter dibagi 2, 14 bagi 2 sama dengan 7 meter. Rumus keliling 2 kali V kali R. Karena kelipatan 7 kita pakai V-nya 2 per 7, sehingga menjadi 2 dikali 2, 2 per 7 dikali 7. Ya, dicoret 7-nya, habis tinggal 2 kali 22 sama dengan 44 meter. Satu keliling 44 meter. Atlet itu berlari 2 putaran, tinggal kita kali 2. Jadi panjang lintasan ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak 2 putaran adalah 2 dikali 44, yaitu 88 meter. Kelihatannya sulit ya anak, tapi ketika dipahami ternyata cukup mengasihkan, cukup gampang ya. Insya Allah kalian bisa berusaha. Atau untuk lebih jelasnya dalam mencari panjang lintasan, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Itu menghitung panjang lintasan dari perputaran roda kendaraan. Yang perlu diingat di sini yaitu K ini adalah keliling lingkaran, kemudian ada J yang disebut dengan jarak ataupun juga panjang lintasan. Yang ketiga itu N. Nah, N ini adalah banyaknya putaran. Nah, silahkan dicatat atau diingat karena kita akan menuliskan rumus. Contohnya mencari jarak ya. Mencari jarak rumusnya adalah keliling dikali N ya, keliling kali banyaknya putaran ya, dicatat. Lalu mencari keliling dengan rumus jarak dibagi N ya, jarak bagi banyaknya putaran. Lalu mencari banyaknya putaran atau mencari N yaitu dengan menghitung jarak dibagi keliling. Nah, silahkan dicatat dulu di bukunya. Oke, kalau sudah, nah kita akan lihat dulu bagaimana perputaran roda. Itu ada yang ini yang kita hitung adalah 1 putaran ya. Nah, contoh ini ada gambar roda diberi tanda putih seperti ini. Artinya untuk memulai. Nah, apakah roda pertama ini berputar sebanyak 1 kali? Kita lihat dulu. Nah, dia berhenti di situ. Apakah itu 1 putaran? Ya, ini bukan 1 putaran. Itu namanya masih 1/4 putaran ya. Nah, kalau bagaimana dengan roda yang kedua? Ya, kita coba putar. Nah, seperti itu artinya dia itu baru setengah putaran saja ya. Nah, roda yang ketiga kita lihat awalnya dari bawah dan dia kembali ke bawah. Nah, itu namanya 1 putaran ya.
supaya lebih jelas kita ke contoh. Menghitung jarak atau panjang lintasan ya. Ini yang biru, garis biru ini panjang lintasannya. Nah, roda ini akan berputar. Kita mulai dari titik sini. Kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Oke. Misalnya jari-jari roda ini adalah 7 cm. Terus N atau banyaknya putaran, tadi kan 3 ya, kita hitung sama-sama tadi 3 kali. Pertanyaannya berapa jaraknya atau berapa panjang lintasan? Ya. Kita masukkan ke rumus, mencari jarak tadi adalah keliling kali putaran. Untuk putaran tidak masalah N ya, tadi kita hitung 3 kali. Sekarang bagaimana dengan kelilingnya? Ya kita hitung saja kelilingnya. Kita cari dulu kelilingnya, yaitu Pi kali D. Kalau jari-jarinya 7, berarti diameternya 14. Kita hitung 22/7 kali 14. Kita eliminasi 7 dengan 14-nya, sama-sama dibagi 7. Ya, 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44 cm. Nah, kita masukkan. Ini kan sudah dapat kelilingnya. Nah, kita masukkan saja ke sini. Menjadi 44 kali 3. Ya. Nah, hasilnya 132 cm atau 1,32 meter. Ya, tergantung pertanyaannya nanti. Jadi, panjang lintasan yang dilalui roda tersebut adalah 132 cm. Boleh juga ditulis 1,32 meter lah, gitu ya. Contoh yang kedua, Dewi bersepeda dan menempuh jarak 880 meter. Jika jari-jari roda sepeda Dewi 56 cm, berapa kali roda sepeda tersebut berputar? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama, jaraknya 880 meter. Lalu jari-jari rodanya 56 cm. Yang ditanyakan adalah perputarannya ya, atau N. Nah, kita lihat ini ada perbedaan. Yang pertama pakai meter, yang kedua sentimeter. Nah, kita samakan saja ya menjadi sentimeter. Berarti 88.000 cm. Yuk, kita hitung. Apa rumusnya untuk mencari banyaknya putaran? Ya, jarak dibagi keliling. Ya, seperti tadi. Jaraknya ada, kelilingnya tidak ada. Ya, kita hitung dulu. Kita hitung keliling sama dengan Pi kali D. Ya, kalau jari-jarinya 56, berarti diameternya kita kalikan 2 saja, 56 kali 2. Ya, sama dengan 112. Nah, kita eliminasi 22/7 kali 112 itu, maka 112 dibagi 7 hasilnya 16. 22 kali 16, 352 cm. Nah, itu dapat kelilingnya. Kita masukkan saja ke rumus, maka jaraknya tadi 88.000 bagi 352 cm. Ya, seperti ini. Silahkan dihitung. Kalau kalian udah tepat menghitungnya, maka hasilnya itu 250 putaran. Jadi, roda sepeda Dewi berputar sebanyak 250 kali putaran. Bisa dimengerti ya? Nah, contoh yang ketiga. Sebuah delman dapat menempuh jarak 792 meter dengan perputaran roda sebanyak 200 kali. Pertanyaannya, tentukan diameter roda delman tersebut. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini ya. Yang pertama, jarak. Jaraknya 792 meter. Lalu perputaran roda atau N itu 200 kali. Yang ditanyakan diameter. Kita ubah dulu 792 meter ini menjadi cm ya. Jadi 79.200 cm. Nah, Pak, ini salah kah atau gimana kah? Karena yang ditanya diameter, bukannya keliling yang ditanyakan. Nah, ya tidak apa-apa, ini benar saja ya. Kita tulis dulu rumusnya, keliling
sama dengan jarak dibagi perputaran, ya, jarak dibagi banyaknya putaran. Nah, kita hitung bagaimana caranya. 79.200 dibagi 200. Nah, kita hitung hasilnya 396 cm. Nah, kalian kan udah belajar sebelumnya tuh bagaimana mencari diameter jika diketahui keliling. Ya, kita hitung saja rumusnya. Itu diameter sama dengan keliling bagi pi. Seperti ini ya. Kelilingnya ada 396 cm, pi-nya pakai yang 22/7. Oke. Jadi 396 dibagi 22/7. Kita ubah menjadi perkalian. 396 kali 7/22. Kita eliminasi. 396 bagi 22. Nah, seperti ini. Hasilnya 18. 18 kali 7 itu 126 cm. Nah, dapat sudah diameternya? Maka kita tulis saja. Jadi, diameter roda delman tersebut adalah 126 cm.